Makanya pergi kapelan gitu. Kapelan. Gak boleh bawa anak ya? Gak boleh bawa anak emang. Jadi emang di set untuk honeymoon? Emang di set buat honeymoon. Tapi kalau ngeliat ada pengantin baru beneran di situ Gemes ya. Ada yang beda nggak? Akhirnya jadi, kalian kan nikahnya udah lebih lama, udah punya anak gitu. Jadi lebih beda nggak? Jadi kayak teringat lagi masa lalu, jadi lebih mesra gitu nggak? Paling lucu-lucuan aja sih, jadi bahan seru-seruan. Oh kita udah pernah gitu aja sih. Ceng-cengan aja, seru sih tapi. Tapi kamu sama suami jadi lebih dekat juga nggak setelah momen itu liburan ini? Ada yang beda? Sebenarnya aku tuh sama suami aku biasa aja. Sebenarnya emang cuma kita jarang ngobrol, tapi kayak ya emang udah tahu sifat masing-masing juga kan gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan masalah aja, cuma emang aku pengen bahas aja sih kan. Enggak, siapa tahu lagi lihat gitu jadi kayak yang tadinya jadi bahan, justru bahan cengan teman-teman gitu. juga, karena mereka tahu aku jarang ngobrol kan. Jadi kalau misalnya lagi ada yang mesra ya pasti kita nih yang berdua yang paling nggak romantis ya. Paling diceng-cengin. Iya. Dari dulu gitu. Emang nggak pernah romantis. Iya, emang akunya pun kalau pas dia jadi aneh gitu ya. Iya, kalau misalnya dicengin kan dia jadi ngebecandain aku kan juga jadi geli sih sebenarnya gitu. Nggak biasa juga gitu. Oke, jadi ini kita mau nanya, di antara semua pasangan ini siapa yang paling bucin menurut kamu? Yang paling bucin sih pengantin baru ya pasti. Pengantin baru yang paling bucin. Selain itu nomor 2 paling bucin? Paling bucin nomor 2 kayak Kak Dini deh. Oh iya. Iya. Oke, siap yang paling nggak romantis ya? Iya, Kamu ya. Oke, baiklah yang berikutnya. Nih, kamu akhirnya umroh berdua tanpa anak-anak. Masya Allah. Masya Allah. Ini juga apakah memang sudah planning lama atau keidean gara-gara, seru juga ya? Atau emang dari dulu pengen pergi berdua akhirnya? Kalau pengen pergi berdua sih aku pengen, cuma suami aku karena kita sama-sama sibuk, sekalinya bisa pergi tuh pengennya bawa anak gitu. Yeah. Cuma kali ini aku juga agak bingung ya, mungkin tiba-tiba aja random daftar gitu terus berangkat. Siapa yang random daftar? Dia kan emang gitu orangnya, jadi emang mungkin dia nggak romantis tapi tuh di satu sisi kan dia sering ngajak pergi gitu. Itu caranya dia? Iya kayaknya, dia tuh tipe yang kayak gitu, yang tiba-tiba udah kita pergi ke sini, udah kita gini gitu. Aku juga kaget tiba-tiba nanti kita berangkat umroh. Oh, oke, baik gitu ya, alhamdulillah. Apa yang setiap umroh pasti kan banyak sekali Masya Allah. Masya Allah. Nah yang ini istimewanya apa yang beda banget sih, karena biasanya kita selalu bawa anak, kayak udah heboh sama anak-anak, terus kayak biasanya tuh kurang fokus kan ibadahnya, kayak bahkan tuh terakhir kita nggak bisa masuk Masjid Madinah karena bawa anak, COVID kan, jadi selalu sholatnya di pelataran. Ini tuh kayak bener-bener cuma berdoa doang, jadi lebih fokus aja ibadahnya, terus kayak apa ya, beda aja sih, kayak wow akhirnya pergi berdua. Kenapa kamu terharu juga? Seru gitu, kayak apa ya, dari dulu emang pengen banget pergi berdua gitu, jadi akhirnya kesampean, seneng. Akhirnya kesampean. Sampai berkaca-kaca gitu? Seneng banget. Udah lama ya? Karena emang kan dulu juga kerja kan, jadi emang 8 tahun pernikahan, 6 tahun dari sebelum nikahnya aku udah stripping, jadi emang kalau mau pergi tuh susah, makanya sampai sekarang pun kalau pengen kerja lagi dianya belum izinin, mungkin dia juga lagi menikmati aku available kapan aja kayaknya sih gitu ya. Oke baik, nanti kita ngobrol lagi berikut. Nah, ini ada Ryu dan ayahnya. Ryu ini umurnya 9 tahun ya. 9 tahun, tapi dari kecil itu ya dari umur 5 tahun dia udah bikin konten sendiri. Umur 6 tahun itu udah mulai jelas di YouTube. Terus umur 7 tahun udah punya tim profesional. Bahkan udah pernah dikasih bisnis sama orang tuanya. Pertama langsung dikasih bisnis, suruh ngelola bisnis ayam. 3 hari bangkrut. Beneran? Nah, masih kecil banget dikasihnya ya. Sekarang dia punya bisnis lagi sendiri. Bisnis jamu yang tidak pahit. Masya Allah. Ada, ini keren banget lah kita mau belajar sama anak ini. Kita lihat dulu profilnya Ryu dan ayahnya. Ryu Kintaro, konten kreator berusia 9 tahun yang telah memiliki 1,1 juta subscribers ini viral karena membuat konten berjualan susu dan nasi kop ayam di pinggir jalan menggunakan mobil mewah seharga 3,5 miliar hingga ditonton sebanyak 69 juta kali. Ryu yang berhasil mendapatkan Golden Play Button di YouTube ini mengaku melalui podcast bersama Leo Giovanni memiliki tim profesional untuk kontennya sejak usia 7 tahun hingga netizen dibuat kagum dengan cara berbicara Ryu yang dianggap dewasa dan disebut netizen sebagai calon CEO. Ayahnya, Christopher Sebastian, yang merupakan seorang pengusaha sekaligus founder dari Mako Group ini, pernah menjadi sales kaca film mobil hingga berhasil menjadi general manager dan memutuskan keluar dari pekerjaannya untuk membuka bisnis sendiri dan saat ini berhasil memiliki bisnis di bidang otomotif, kuliner, hingga pijat. Bagaimana reaksi Christopher Sebastian saat mengetahui konten Ryu viral?
Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita kembali lagi. Sekarang sudah ada Rio dan juga papanya. Aku panggilnya siapa ya? Papa Chris. Boleh ya, oke. Rio, kalau misalnya nih mau diperkenalkan, kamu tuh lebih suka disebut sebagai konten kreator, pebisnis atau apa, Rio? Rio, seorang apa? Konten kreator aja boleh. Oke, belum disebut sebagai pebisnis belum ya? Belum, masih baru kan, masih baru buka itu. Baru buka ya? Udah Iya. berapa bulan sih? Sebulan, 2 bulan? Ya nyampe lah, nyampe. Nyampe. Udah Iya. untung belum? Lumayan lah. Oh lumayan. Iya, udah BEP, nutup modalnya. Ya, syukurnya udah. Belum. Belum. Modalnya dari kamu sendiri toh? Iya, Berapa modalnya kalau boleh tahu? sekian ratusan juta lah. Umur berapa kamu? 9 tahun sudah punya sekian ratusan juta. Ajarin aku dong. Ya, setelah berikutnya kemana-mana. Tetap di Rumpi.